Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mifran Pradana dengan NIM D1B021060. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pencemaran tanah. Pokok pembahasan yang akan saya paparkan yaitu pertama definisi pencemaran tanah, penyebab, akibat, dan solusinya. Definisi pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan makhluk hidup seperti tanaman, hewan, manusia yang hidup di tanah tersebut. Penyebab dari pencemaran tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua sebab, yaitu pertama disebabkan oleh alam, yaitu ada bencana alam saat banjir, unsur hara tanah hilang terbawa arus air hingga tanah menjadi tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah tertutup abu vulkanik, pasir, dan material lainnya sehingga tanah menjadi kering. Kebakaran hutan dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Hutan yang terbakar sulit ditanami kembali karena unsur penting dalam tanah sudah hilang atau rusak. Yang kedua disebabkan oleh manusia. Limbah yang disebabkan oleh manusia ada limbah organik, limbah anorganik, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah tambang, limbah pertanian. Limbah anorganik itu sulit untuk diuraikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Limbah organik mudah diurai, tetapi jika dalam jumlah kecil. Jika dalam jumlah banyak, tanah akan tercemar. Yang berikutnya limbah industri. Sangat berbahaya karena mengandung zat kimia yang berbahaya dan jumlahnya sangat banyak. Yang keempat, limbah rumah tangga. Limbah berasal dari kegiatan rumah tangga dapat mencemari tanah, seperti deterjen dan lain sebagainya. Kemudian limbah tambang. Kegiatan tambang dapat menghasilkan banjir lumpur. Kemudian limbah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat mencemari tanah dan membuatnya jadi tidak subur. Berikutnya ada dampak dari pencemaran tanah. Ada dampak kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan bergantung pada cara masuknya ke dalam tubuh serta kerentanan populasi yang terpapar beberapa zat seperti kromium. Berbagai pestisida dan herbisida memiliki sifat karsinogenik yang berpotensi merugikan semua populasi. Anak-anak sangat rentan terhadap timbal yang dapat menyebabkan gangguan pada otak dan ginjal. Yang kedua, dampak pada ekosistem. Pencemaran tanah juga memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem. Perubahan kimia yang drastis di dalam tanah dapat timbul akibat adanya bahan kimia beracun. Bahkan dalam konsentrasi yang rendah, perubahan semacam itu dapat mengubah metabolisme mikroorganisme dan serangga endemik yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Hasilnya, ada risiko bahkan menghilangkan beberapa spesies utama dalam jaring-jaring makanan yang pada gilirannya dapat berdampak besar pada predator atau tingkat lain dalam rantai makanan. Kemudian, solusi yang dapat diberikan pada pencemaran tanah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah. Di antaranya adalah memperbaiki sistem pembuangan limbah, menggunakan teknologi yang tepat, mengurangi pestisida, menerapkan sistem pertanian organik, menggunakan tanaman pembersih, dan meningkatkan kesadaran rakyat. Berikutnya adalah contoh video tentang pencemaran tanah. Silakan disaksikan. Di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Kita bergabung ke Diandra. Mereka dapat dilihat bahwa terdapat limbah B3 dalam tanah tersebut akibat dari limbah industri yang sangat berbahaya, limbah B3 yang mana seluas 3.000 meter persegi di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Di sini memang kondisinya baik tanah dan juga air yang ada di sini sangat tercemar, di mana untuk tanah sendiri di sekitar lahan pembuangan limbah ini nampak ada beberapa bubuk putih seperti zat kimia, lalu juga untuk air di sini mengeluarkan bau yang menyengat seperti zat kimia. Lalu untuk lahan pembuangan limbah B3 sendiri ini sudah disegel atau sudah dipasangkan garis polisi oleh Satreskrim Polres Bogor, di mana untuk pemasangan garis polisi ini dilakukan pada Rabu 26 Oktober 2022 menyusul adanya informasi atau laporan dari masyarakat terkait adanya lahan pembuangan limbah B3 di Desa Ciomas ini. Dan berdasarkan informasi dari warga, memang warga mengalami beberapa dampak akibat dari pembuangan limbah ini karena air juga tercemar dan juga menyebabkan warga mengalami iritasi kulit seperti gatal-gatal dan juga menyebabkan sesak napas. Dan juga berdasarkan informasi dari warga, memang adanya
lahan pembuangan limbah B3 di sini sudah ada sejak 1 tahun lalu, namun untuk dampak yang dirasakan ini memang baru-baru sekitar 1 hingga 2 bulan ini. Dan dengan demikian dari Satreskrim Polres Bogor juga langsung melakukan penyelidikan terkait dengan kasus pembuangan limbah ini, namun memang hingga saat ini belum ada tersangka, dan dari Satreskrim Polres Bogor juga terus bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas adanya lahan limbah pembuangan di tengah hutan, tepatnya di Desa Ciomas ini. Demikianlah yang dapat saya tampilkan atau presentasikan. Sekian dan terima kasih.